Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di soal perangkat desa terbaru tentang pemerintahan desa. Bagi teman-teman yang mempersiapkan tes perangkat desa, semoga lolos dalam ujian nanti. Amin. Sekarang nomor 11 sampai 20. Langsung saja kita mulai ya. Nomor 11. Dalam tata pemerintahan desa, hubungan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah A. Koordinasi dan konsultasi, B. Pengawasan dan evaluasi, C. Sinkronisasi dan koordinasi, D. Evaluasi dan sinkronisasi. Jawabannya adalah yang A. Koordinasi dan konsultasi. Nomor 12. Pada setiap akhir tahun, kepala desa memberikan laporan tertulis kepada bupati melalui camat. Adapun yang dimaksud laporan tersebut adalah A. Laporan rencana kerja pemerintahan desa, B. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran, C. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran, D. Laporan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jawabannya adalah yang C. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Nomor 13. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Apabila seorang kepala desa yang tidak dapat melaksanakan tugas karena meninggal dunia di tengah-tengah masa jabatan yang diembannya, maka pelaksana tugas kepala desa digantikan oleh A. Dilakukan pemilihan kepala desa untuk mengganti kepala desa sebelumnya, B. Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa, C. Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru, D. Mengangkat sekretaris desa menjadi pelaksana tugas kepala desa sampai berakhir masa jabatan kepala desa yang dimaksud. Jawabannya adalah yang B. Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai pejabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa. Nomor 14. Berikut adalah yang bukan termasuk lembaga kemasyarakatan desa adalah
A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. B. Karang Taruna. C. Tim Penggerak PKK Desa. D. Lembaga Swadaya Masyarakat. Jawabannya adalah yang D. Lembaga Swadaya Masyarakat. 15. Eksistensi lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan A. Keputusan Kepala Desa. B. Peraturan Kepala Desa. C. Peraturan Desa. D. Peraturan Daerah. Jawabannya adalah yang A. Keputusan Kepala Desa. 16. APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang secara formal ditetapkan dengan peraturan desa. Artinya bahwa Perdes APB Desa sebelum disahkan oleh pemerintah desa terlebih dahulu harus dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD. Yang bukan merupakan tujuan dari penyusunan APB Desa adalah A. Sebagai dasar pengambilan kebijakan berkaitan dengan anggaran. B. Penentuan prioritas program. C. Sebagai penyemangat kegiatan. D. Menjadi arahan operasional bagi kepala desa. Jawabannya adalah yang C. Sebagai penyemangat kegiatan. Nomor 17. Anggaran operasional pemerintahan desa dalam APB Desa maksimal adalah A. 10%, B. 20%, C. 30%, D. 60%. Jawabannya adalah yang C. 30%. Nomor 18. Dalam hal pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara swadaya merupakan suatu bentuk pendapatan bagi pemerintah desa. Adapun penerimaan dalam bentuk swadaya masyarakat masuk dalam kategori A. Bantuan keuangan, B. Pendapatan lain-lain, C. Dana transfer, D. Pendapatan asli desa. Jawabannya adalah yang D. Pendapatan asli desa. Nomor 19. Yang dimaksud dengan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus adalah A. Dana desa atau DD, B. Alokasi dana desa atau ADD, C. Dana transfer pusat, D. Dana transfer daerah. Jawabannya adalah yang B. Alokasi dana desa atau ADD. Nomor 20. Kegiatan yang bisa didanai menggunakan dana desa adalah
A. Penghasilan tetap Kades dan perangkat. B. Operasional pemerintah desa. C. Fasilitasi warga miskin. D. Tunjangan BPD. Jawabannya adalah yang C. Fasilitasi warga miskin. Demikian soal pemerintahan desa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mempersiapkan tes perangkat desa. Semoga lolos dalam ujian nanti. Amin. Dan jangan lupa untuk subscribe